Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. 5 tahun setelah kejadian di Jurassic World sebelumnya, dinosaurus yang tersisa tersebar di beberapa wilayah terpencil di sekitar Khatulistiwa. Sebuah tim rahasia yang dipimpin oleh Zora ditugaskan untuk mengambil DNA dari 3 dinosaurus raksasa, darat, laut, dan udara demi mengembangkan obat revolusioner untuk penyakit jantung. Lantas, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Pada tahun 2008 di Pulau Lisenhubert yang ada di tengah Samudra Atlantik, sebuah laboratorium rahasia milik perusahaan InGen melakukan eksperimen genetikal ilegal terhadap para dinosaurus. Di tempat ini, mereka menciptakan beberapa dinosaurus jenis baru. Pada suatu hari, seorang karyawan yang kelaparan membuang plastik makanan sembarangan saat sedang bekerja. Dia tidak sadar kalau sampah plastik itu tersapu angin hingga merusak sistem pintu pengaman. Seketika alarm pun berbunyi karena ada pintu yang error. Semua orang pun panik berlarian. Karyawan yang membuang sampah sembarangan tadi terjebak di dalam ruangan. Dia langsung dicaplok dinosaurus mutan yang bernama T-Rex. Singkat cerita, 25 tahun kemudian, kini para dinosaurus bebas berkeliaran di muka bumi karena di film sebelumnya beberapa orang membebaskan dinosaurus itu dari Taman Jurassic World. Ilmuwan mendeteksi para dinosaurus itu lebih betah tinggal di tempat beriklim tropis. Di New York, seorang petinggi perusahaan farmasi yang bernama Martin merekrut seorang agen militer rahasia yang bernama Zora untuk mengumpulkan sampel guna menciptakan obat penyakit jantung yang bisa menolong umat manusia. Setelah Martin menjelaskan kalau sampel yang akan mereka ambil adalah sampel yang berasal dari dinosaurus hidup dengan ukuran paling besar, Zora langsung menolaknya karena menurutnya misi kali ini terlalu berbahaya. Martin pun kembali mengejar Zora. Martin menjelaskan jika mereka berhasil menyelesaikan misi ini, Martin bisa menciptakan obat penyakit jantung yang bisa menyelamatkan 20% populasi manusia yang sakit jantung. Selain itu, Martin menawarkan bayaran yang sangat tinggi untuk Zora sehingga Zora bisa pensiun setelah misi ini selesai nantinya. Zora pun bertanya memangnya berapa besar bayaran yang akan dia terima. Martin berkata kalau dia akan membayar Zora $10 juta jika Zora mau menerima tawaran pekerjaan ini. Setelah mendengar bayarannya sangat besar, Zora pun langsung tertarik. Zora lalu bertanya apa saja kendala yang akan mereka hadapi dalam misi kali ini. Martin pun menjelaskan selain para dinosaurus, mereka akan melakukan misi rahasia yang disebut sebagai ilegal. Mereka akan masuk ke dalam zona yang dilarang oleh PBB. Itu artinya jika mereka tertangkap, mereka semua akan dipenjara. Namun karena bayarannya sangat tinggi, Zora tidak memperdulikan resiko itu. Zora pun bersedia menerima tawaran pekerjaan ini. Martin kemudian mengajak Zora menuju museum dinosaurus yang hampir tutup untuk menemui seorang ilmuwan ahli dinosaurus yang bernama Henry. Martin sudah bekerja sama dengan Henry selama 6 bulan terakhir untuk mengembangkan obat yang ampuh guna menyembuhkan penyakit jantung dengan menggunakan spesimen dinosaurus. Henry menjelaskan kalau mereka membutuhkan sampel darah dari 3 dinosaurus terbesar yang saat ini berkeliaran di luar sana. Karena semakin besar dinosaurus itu akan memiliki jantung yang sangat kuat dan berumur panjang. Mereka akan mengambil sampel dari 3 dinosaurus yang masih hidup. Dinosaurus itu adalah Mosasaurus, Titanosaurus, dan Quetzalcoatrus. Martin menjelaskan 3 dinosaurus itu kini ada di sebuah pulau peninggalan perusahaan InGen yang kini sudah bangkrut. Martin mengajak Zora dan Henry berangkat hari ini juga karena dia tidak ingin ketinggalan dari perusahaan pesaingnya. Awalnya Henry menolak untuk ikut. Henry mengira kalau dia hanya bertugas sebagai penasihat saja. Martin pun bertanya memangnya Henry tidak ingin melihat dinosaurus berkeliaran bebas di alam liar. Setelah merenung sejenak, Henry pun akhirnya memutuskan untuk ikut. Singkat cerita, mereka bertiga terbang menuju Suriname untuk menemui rekan Zora, kapten pemilik kapal yang bernama Duncan. Martin bertanya apakah Duncan sudah menyiapkan kapal, namun Duncan malah meminta maaf karena dia memutuskan untuk mundur dari misi kali ini. Karena selain ilegal, misi yang akan mereka lakukan terlalu berbahaya. Martin pun kesal karena dia sudah jauh-jauh terbang datang ke sini, namun Duncan malah
membatalkan misi begitu saja. Zora kemudian menyuruh Martin untuk mencoba bernegosiasi ulang mengenai bayaran mereka, siapa tahu Duncan akan berubah pikiran. Meskipun sadar kalau dia sedang diperas, Martin yang tidak mempunyai pilihan lagi akhirnya bersedia menaikkan 2 kali lipat bayaran Zora dan timnya menjadi 20 juta dolar. Mendengar hal ini, Duncan pun langsung setuju. Rekan Zora yang bernama Bobby kemudian datang bergabung. Bobby bertugas untuk menjamin keamanan mereka. Mereka semua pun langsung berangkat hari itu juga. Mereka dibantu anak buah kapal yang bernama Nina dan Lick Greg. Di dalam kapal, Martin menjelaskan kalau dulu perusahaan InGen sudah memasang pelacak di dalam tubuh Mosasaurus. Jadi mereka akan dengan mudah bisa melacak pergerakan Mosasaurus itu, dan Martin memberitahu kalau Mosasaurus itu selalu berada di dekat pulau Lisenhubert yang dahulu digunakan perusahaan InGen untuk melakukan penelitian terhadap dinosaurus. Namun sekarang sudah menjadi pulau yang dilarang untuk dimasuki. Kabar baiknya, semua dinosaurus yang mereka incar ada di dalam pulau itu. Jadi mereka tidak usah jauh-jauh pergi ke tempat yang lain lagi. Henry lalu melihat Bobby yang sedang menyiapkan senjata. Henry berkata bukannya mereka datang ke sini hanya untuk mengambil sampel darah, bukan untuk membantai dinosaurus. Bobby pun menyuruh Henry tidak usah khawatir. Mereka akan berusaha sebisa mungkin tidak akan menyakiti para dinosaurus kecuali jika nyawa mereka sedang terancam. Henry kemudian menjelaskan peluru suntikan yang bisa menyedot darah dinosaurus. Peluru itu harus ditembakkan dalam jarak maksimal 10 meter. Nantinya setelah selesai menyedot sampel darah, peluru itu akan terbang meninggalkan tubuh dinosaurus secara otomatis. Di tempat lain, satu keluarga yang terdiri dari Ruben, 2 anaknya yang bernama Bella dan Teresa, beserta pacar Teresa yang bernama Xavier sedang berlayar melintasi Samudra Atlantik dalam rangka liburan musim panas. Ruben menyuruh Xavier gantian mengemudikan kapal, namun Xavier yang pemalas menolaknya. Dia beralasan kalau dia masih mengantuk. Xavier pun kembali masuk ke dalam kapal untuk tidur. Ruben yang tidak habis pikir kenapa putrinya Teresa mau berpacaran dengan pemuda pemalas seperti Xavier. Teresa lalu melihat sesuatu dari kejauhan. Itu adalah dinosaurus berukuran besar yang bergerak mendekati mereka. Tiba-tiba sesuatu menyenggol perahu mereka, membuat perahu itu terbalik. Ruben pun menyuruh putrinya naik ke atas perahu yang terbalik, sementara dia akan berusaha menolong Xavier yang masih ada di dalam perahu. Ruben lalu menyuruh Xavier mengambil radio komunikasi yang ada di dalam tasnya. Ruben lalu membantu Xavier membukakan pintu. Dengan susah payah, Ruben dan Xavier akhirnya berhasil selamat. Keesokan harinya, Duncan mendengar suara meminta pertolongan di radio. Duncan pun melaporkan hal ini kepada yang lainnya. Duncan memberitahu kalau orang yang meminta pertolongan jaraknya tidak jauh dari tempat mereka. Namun jika mereka ingin menolong orang-orang itu, mereka harus putar balik menjauhi target mereka. Martin pun menolak untuk menolong orang-orang itu. Menurutnya, orang-orang itu memiliki radio komunikasi. Pasti akan ada kapal lain yang akan menolong mereka. Lagi pula, saat ini kapal ini sudah mendekati target pertama. Namun Duncan selaku kapten kapal akhirnya membuat keputusan. Dia tetap akan menolong orang-orang itu terlebih dahulu, baru setelah itu mereka akan melanjutkan misinya. Singkat cerita, Duncan akhirnya menyelamatkan Ruben dan keluarganya. Di dalam kapal, Ruben menjelaskan kalau dia dan keluarganya diserang oleh dinosaurus yang sangat besar. Ruben pun kebingungan, bukannya takut, Zora dan yang lain malah terlihat kegirangan. Ruben pun akhirnya sadar kalau orang-orang yang menyelamatkan dirinya ini justru sedang memburu dinosaurus monster itu. Dari layar monitor, Zora melihat kalau Mosasaurus target mereka sedang bergerak mendekat. Beberapa saat kemudian sesuatu mengguncang kapal, semua orang pun mulai bersiap-siap. Martin meminta maaf kepada Ruben dan keluarganya karena mereka belum bisa membawa Ruben dan keluarganya pergi dari tempat ini. Nanti setelah melakukan misi pertama, mereka semua akan mampir di pulau yang ada di dekat sini. Ruben tidak perlu khawatir karena di pulau itu ada kompleks laboratorium yang aman. Setelah semua misi selesai, baru mereka akan membantu Ruben dan keluarganya kembali ke rumah. Di luar, semua orang bersemangat setelah melihat Mosasaurus muncul di permukaan. Henry membantu Zora mengikat tali. Di atas, Duncan menggunakan kapal mendekati dinosaurus itu. Saat jarak semakin dekat, dinosaurus itu melompat membuat tembakan Zora meleset. Di saat Zora akan kembali menembak, Mosasaurus menyenggol kapal, membuat Zora hampir terjatuh. Henry pun langsung membantunya naik kembali. Zora kemudian kembali melepaskan tembakan dan berhasil.
Setelah mengambil sampel darah, peluru itu langsung terbang kembali. Henry pun langsung menangkapnya. Mereka semua senang karena berhasil mendapatkan sampel yang pertama dengan mulus. Henry lalu berkata kepada Zora jika Martin berhasil mendapatkan semua sampel. Henry curiga kalau Martin akan membuat obat dengan harga yang sangat tinggi, di mana hanya orang-orang kaya yang bisa membelinya. Namun jika mereka menyebarkan formula ini secara gratis, semua orang di seluruh dunia bisa merasakan manfaatnya. Zora pun menyuruh Henry untuk diam karena dia tidak ingin kehilangan upahnya jika mereka menyebarkan formula ini secara cuma-cuma. Teresa lalu melihat sekumpulan dinosaurus datang mendekat. Itu adalah sekawanan Spinosaurus. Henry pun terkejut karena ternyata kawanan Spinosaurus membantu Mosasaurus dalam memburu mangsanya. Bobby kemudian maju menembaki kawanan Spinosaurus itu, namun dari belakang salah satu Spinosaurus mencaploknya. Bobby pun akhirnya tewas. Mosasaurus kemudian datang kembali menyerang mereka. Bella yang hampir terjatuh, beruntung Ruben berhasil menyelamatkannya. Meskipun hal itu membuat kakinya terkilir karena tidak ada jalan lain lagi, dan Ken tancap gas menjalankan kapal dengan kecepatan tinggi menembus bebatuan di dekat pulau. Zora dan Henry pun menyiapkan pelampung untuk berjaga-jaga. Ruben lalu menyuruh Teresa masuk ke dalam kapal untuk menggunakan radio meminta pertolongan. Di saat Teresa menggunakan radio, Martin tiba-tiba datang. Dia melarang Teresa meminta pertolongan. Martin pun berusaha merebut radio dari tangan Teresa. Hal itu pun membuat Teresa terlempar dan hampir terjatuh. Teresa memohon kepada Martin untuk menolongnya, namun Martin hanya diam saja. Teresa pun akhirnya terjatuh ke dalam air. Melihat hal ini, Xavier langsung mengambil pelampung dan melompat menyelamatkan pacarnya itu. Ruben lalu mengajak Bella ikut melompat karena kapal ini akan karam. Mosasaurus yang ada di sana kemudian memepet kapal hingga menghantam batu karang. Hal ini membuat mesin kapal rusak dan Ken menyuruh Zora dan yang lainnya melompat perahu itu, akhirnya menabrak bebatuan dan kemudian terdampar di pantai. Di sisi lain pulau, Ruben dan keluarganya berhasil selamat. Ruben mengajak keluarganya mencari laboratorium yang katanya ada di dalam pulau ini. Siapa tahu di laboratorium itu ada radio komunikasi untuk meminta pertolongan. Di pantai, Henry menyuruh yang lain terus bergerak karena Spinosaurus masih mengejar mereka. Di atas kapal, Duncan dan Leckrek keluar, mereka berdua baik-baik saja. Mereka semua kemudian melihat Nina dicaplok Spinosaurus dari belakang. Martin menyuruh yang lain tetap waspada karena dahulu pulau ini digunakan oleh perusahaan InGen untuk melakukan eksperimen menciptakan dinosaurus mutan. Zora pun kesal karena Martin tidak menjelaskan hal ini dari awal. Zora kemudian mengajak yang lain bergegas menyelesaikan misi. Zora memberitahu kalau dia sudah menyiapkan rencana cadangan. Kalau besok malam helikopter penyelamat akan datang ke landasan helikopter yang ada di kompleks laboratorium, namun helikopter itu hanya akan mampir selama 2 menit saja. Jika mereka terlambat, mereka semua akan terjebak di pulau ini selamanya. Zora berharap Ruben dan keluarganya berhasil selamat dan sampai di laboratorium tepat waktu agar bisa ikut pergi bersama mereka. Saat sedang menyusuri rawa, Zora bertanya kepada Martin kenapa tadi Teresa terlempar dari kapal. Martin pun berbohong. Dia berkata kalau Teresa tidak sengaja terpeleset. Zora yang curiga lalu berkata jika Martin terbukti menjadi penyebab Teresa terjatuh, Zora tidak akan segan-segan meninggalkan Martin di pulau ini sendirian. Saat sedang mengambil minum, Martin melihat sebuah helikopter hancur dengan semua penumpangnya tewas di dalamnya. Martin pun sadar kalau helikopter tidak akan menyelamatkan mereka. Di tempat lain, Ruben melihat pipa-pipa geotermal. Itu artinya memang ada kompleks laboratorium di pulau ini. Bella kemudian ketakutan melihat dinosaurus kecil mendekatinya. Ruben pun menyuruh Bella tidak usah takut karena dinosaurus kecil itu pemakan tumbuhan. Malam harinya, saat sedang beristirahat, Ruben berterima kasih kepada Xavier karena tadi siang ia menyelamatkan putrinya. Ruben meminta maaf karena sebelumnya dia menganggap Xavier sebagai anak yang pemalas. Ruben baru sadar kalau Xavier berani mengorbankan diri untuk putrinya. Xavier kemudian pamit untuk buang air kecil. Saat sedang buang air kecil, dari belakang muncul Velociraptor yang akan menerkamnya. Tiba-tiba datang dinosaurus mutan yang bernama Mutadon memakan raptor itu. Di tempat lain, dinosaurus kecil yang tadi siang datang mendekati Bella yang masih terjaga. Bella pun memberinya permen miliknya kepada dinosaurus kecil itu, tapi ternyata dinosaurus kecil itu sangat menyukainya. Dinosaurus kecil
itu pun ikut tidur di samping Bella. Keesokan harinya, Zora dan yang lain terpukau melihat 2 ekor Titanosaurus yang berukuran sangat besar di hadapan mereka. Henry yang penasaran lalu mencoba menyentuh kaki dinosaurus raksasa itu. Zora pun langsung menembakkan peluru penyedot. Setelah selesai menyedot darah Titanosaurus, peluru itu langsung melepaskan diri. Duncan pun langsung menangkapnya. Setelah berhasil mendapatkan sampel darah Titanosaurus, mereka bergegas naik ke atas bukit menuju sarang Quetzalcoatrus. Di tempat lain, Bella meminta izin kepada ayahnya untuk memelihara dinosaurus kecil yang mengikutinya sejak tadi. Bella pun memberi nama dinosaurus kecil itu dengan nama Dolores. Mereka lalu melihat perahu di seberang sungai. Berdasarkan pipa geotermal yang mereka lihat, Ruben yakin kalau laboratorium yang mereka tuju ada di dekat sungai ini. Teresa pun langsung menyeberangi sungai untuk mengambil perahu itu, namun ternyata ada T-Rex yang sedang tidur di dekat sana. Teresa lalu melihat kalau perahu yang ada di sana sudah rusak. Beruntung, Teresa menemukan perahu karet yang belum ditiup. Dengan hati-hati, Teresa menarik kotak perahu karet itu menuju sungai. Saat mencoba mengembangkan perahu karet itu, tiba-tiba T-Rex bangun dari tidurnya. Di saat T-Rex sedang minum, Teresa mengajak yang lain bergegas naik. Mereka pun langsung kabur dari T-Rex yang mengejar mereka. T-Rex lalu menggulingkan perahu membuat semua orang terjatuh ke sungai. Mereka pun terseret arus sungai yang sangat deras. Namun T-Rex masih berusaha mengejar. Beruntung ada celah batu yang sempit membuat Ruben dan keluarganya akhirnya berhasil lolos dari kejaran T-Rex. Di atas tebing, Zora, Henry, dan Leckrek menuruni bukit menuju sarang dinosaurus terakhir. Sementara Duncan dan Martin berjaga di atas tebing. Mereka berencana mengambil sampel dari telur Quetzalcoatrus. Karena akan sulit jika harus mengambil sampel darah dinosaurus yang bisa terbang. Di atas, Duncan menemukan sebuah terowongan menuju bawah yang tertutupi semak-semak. Sementara itu, Zora dan Henry kemudian masuk ke dalam sarang Quetzalcoatrus yang ada di dalam kuil kuno. Henry pun langsung mengambil sampel cairan telur yang ada di sana. Di sini Zora yang penasaran lalu bertanya, memangnya jika mereka tidak menyerahkan sampel-sampel ini kepada Martin, mereka akan menyerahkannya kepada siapa? Henry berkata kalau dia kenal badan amal kesehatan yang bisa mengembangkan obat penyakit jantung agar obat itu bisa diakses oleh semua orang di seluruh dunia, tidak hanya orang-orang kaya saja. Di luar, Leckrek melihat Quetzalcoatrus masuk ke dalam sarangnya. Zora dan Henry yang panik pun langsung meninggalkan sampel begitu saja. Dan dari belakang, Leckrek melemparkan palu membuat dinosaurus itu mengejarnya. Leckrek yang panik meminta Duncan menariknya ke atas. Tali yang terikat pada tubuh Henry kemudian tertarik membuatnya terjatuh. Beruntung Zora bisa menahannya. Di atas, di saat Duncan menarik Leckrek ke atas, ternyata Leckrek sudah dimakan dinosaurus itu. Duncan dan Martin yang ketakutan pun langsung masuk ke dalam lorong rahasia. Henry kemudian berhasil meraih sampelnya kembali. Namun sampel itu malah terbang. Tali yang mengikatnya lalu putus dan alhasil Henry pun terjatuh. Beruntung dia jatuh ke dalam air. Zora dan yang lain kemudian turun menghampiri Henry dan mereka semua akhirnya berhasil mendapatkan sampel yang terakhir. Di tempat lain, setelah beberapa saat menelusuri sungai, Ruben dan keluarganya akhirnya berhasil sampai di laboratorium. Ruben mengajak keluarganya bergegas masuk untuk mencari radio komunikasi dan beberapa saat kemudian Zora dan yang lain juga akhirnya sampai di laboratorium itu. Zora menemukan ada jejak kaki. Zora yakin kalau itu adalah jejak kaki Ruben dan keluarganya yang juga sudah sampai di sini. Zora pun langsung berteriak memanggil Ruben dan keluarganya itu. Zora, Duncan, dan Henry akhirnya berhasil bertemu kembali dengan Ruben dan keluarganya. Teresa yang marah lalu memberitahu kalau Martin membiarkannya terjatuh saat ada di dalam kapal. Zora yang emosi pun menyuruh Martin menjelaskan apa benar yang dikatakan Teresa ini. Bukannya menjawab, Martin malah mengeluarkan senjata. Martin menyuruh semua orang untuk tetap tenang. Martin lalu mengambil koper yang berisi sampel dari tangan Zora dan kemudian mengikatnya di tangannya sendiri. Martin menyuruh semua orang untuk tenang. Nanti mereka bisa melanjutkan perdebatan ini setelah helikopter datang menjemput mereka. Karena hari sudah malam, lampu-lampu di laboratorium itu kemudian menyala secara otomatis. Tiba-tiba dari atas muncul beberapa ekor mutadon yang mengincar mereka semua. Semua orang pun berpencar kabur dari sana. Ruben dan keluarganya masuk ke dalam toko. Duncan dan Henry kabur masuk ke dalam laboratorium, sementara Zora dan Martin bersembunyi di bawah mobil. Mutadon kemudian menarik koper membuatnya terlepas dari tangan Martin. Seekor mutadon lalu menjebol masuk ke dalam toko melalui atap. Ruben pun mengajak keluarganya masuk ke dalam saluran air untuk kabur. Di laboratorium, Duncan melihat peta saluran air yang mengarah ke dermaga.
Dari layar CCTV, dia juga melihat ada satu kapal yang tergantung di dermaga. Mereka bisa menggunakannya untuk kabur dari pulau ini. Duncan kemudian mendengar suara helikopter mendekat. Duncan menyuruh Henry memberitahu kepada helikopter sementara dia sendiri akan mengabari yang lain. Di luar, Martin membawa koper dan menaiki mobil untuk kabur menuju dermaga. Zora lalu melihat salah satu mutadon masuk ke dalam saluran air mengincar Ruben dan keluarganya. Zora pun ikut masuk ke dalam saluran air itu untuk menolong mereka. Di atas, Henry menembakkan flare gun untuk menarik perhatian helikopter. Henry tidak sadar kalau ada T-Rex yang sangat besar datang dari belakang. T-Rex itu pun langsung mencaplok helikopter dan kemudian melemparkannya hingga hancur. Duncan lalu melihat Ruben dan keluarganya di dalam saluran air. Duncan mengajak Henry ikut masuk ke dalam saluran air itu. Duncan memberitahu yang lain kalau saluran air itu mengarah langsung menuju dermaga. Di sana ada perahu yang masih berfungsi dan mereka bisa menggunakannya untuk pergi dari pulau ini. Zora kemudian muncul dan langsung menembaki mutadon yang mengejar mereka dari belakang. Mereka semua pun langsung bergegas pergi menuju dermaga. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil sampai di pintu keluar. Namun pintu itu harus dibuka dari luar dan dari belakang mutadon masih terus mengejar mereka. Bella kemudian menyelinap keluar sendirian menuju tempat kontrol untuk membukakan pintu untuk mereka. Mereka semua kemudian melihat T-Rex yang sangat besar juga datang ke tempat itu. Bella lalu mengangkat tuas untuk membukakan pintu untuk mereka. Pintu pun berhasil dibuka, namun T-Rex menghadang mereka di depan pintu. Martin kemudian datang menggunakan mobil. T-Rex yang tertarik dengan cahaya mobil langsung menghentikan mobil itu. Duncan mengajak yang lain bergegas pergi dan Zora langsung menutup pintu itu kembali membuat mutadon terjebak di dalam sana. T-Rex lalu mencaplok Martin yang terjebak di mobil. Melihat kalau koper sampel terlempar, Zora pun langsung mengambilnya. Mereka lalu berusaha melepaskan rantai yang mengikat kapal namun mesinnya macet. T-Rex pun datang mengincar mereka. Duncan lalu berinisiatif menyalakan flare untuk menarik perhatian T-Rex. Zora menyuruh Duncan menghentikan hal itu. Namun Duncan malah menyuruh yang lain bergegas pergi dari sana selagi dia mengalihkan perhatian T-Rex itu. Duncan lalu memancing T-Rex itu untuk mengikutinya masuk ke dalam hutan. Dengan susah payah, Zora akhirnya berhasil memotong tali yang mengikat kapal dan mereka semua pun langsung naik ke kapal itu. T-Rex kemudian kembali mengincar mereka. Untung saja Ruben berhasil menyalakan mesin kapal tepat waktu. Mereka semua berhasil selamat. Zora lalu berusaha memanggil Duncan namun tidak ada jawaban. Mereka kemudian melihat flare dari dalam hutan. Ternyata Duncan masih hidup. Mereka pun langsung berbelok untuk menjemput Duncan. Di perjalanan pulang, Henry bertanya kepada Zora apa yang akan dia lakukan dengan koper sampel ini. Zora pun berkata kalau dia akan menyerahkan sampel ini untuk diberikan kepada lembaga amal untuk membuat obat penyakit jantung yang bisa diakses oleh semua orang di seluruh dunia dan film pun selesai.